Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 9 Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan dengan 9 Maret 2025, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Barakah dalam sebuah kajian kuliah subuh dengan tema Min Akhlaqir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, belajar akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Belajar akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak pengertiannya adalah sajiyah wa tabi'ah, sifat dan tabiat rasikhah fi qalbil insan, yang menancap di dalam qalbu seseorang. Tanba'ithu minhal af'al, yang keluar dari sifat tersebut perbuatan-perbuatan, biduni fikrin warawiyah, tanpa harus berpikir panjang dan tanpa harus memutar pikiran, maka dia akan keluar karena dia sudah terpatri di dalam qalbu. Berarti dari sini akhlak ada yang mulia dan akhlak ada yang buruk. Itulah akhlak. Dia sifat, tabiat di dalam qalbu seseorang. Kapan dia merasakan sesuatu, muncul akhlak tersebut.
tanpa harus berpikir panjang. Akhlak penyabar, akhlak pensyukur, akhlak diam, akhlak santun, akhlak dermawan. Ada juga sebaliknya, akhlak pemarah, akhlak emosional, akhlak bakhil, akhlak tidak mudah memaafkan, akhlak pendendam. Jadi akhlak itu ada dua, ada akhlak mulia, ada akhlak yang buruk. Yang kita bicarakan belajar akhlak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah belajar akhlak yang mulia. Dan di dalam agama Islam, akhlak yang mulia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan saya sebutkan beberapa hadis tentang kedudukan akhlak yang mulia di dalam agama Islam. Yang pertama, amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah akhlak yang mulia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, apa amalannya? Beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Lihat di situ Rasulullah SAW mengatakan husnul khuluq, berakhlak yang baik, bukan hanya akhlak saja, tetapi akhlak yang baik. Kemudian juga keutamaan akhlak yang baik, orang yang berakhlak yang baik paling dekat kedudukannya di hari kiamat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat yang paling tinggi di surga. Maka orang yang berakhlak yang baik bisa mendekati kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, lihat, paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan paling dekat kedudukannya dariku pada hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Orang yang paling baik akhlaknya di antara kita semua, paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedudukan akhlak yang lain, ini menarik. Kita kadang-kadang bisa membuat orang senang kepada kita dengan harta kita. Kita kasih. Senang orang kepada kita. Ada yang lebih istimewa daripada itu. Orang bisa cinta kepada kita lebih daripada cintanya kepada harta kita, yaitu dengan akhlak yang baik. Karena orang kaya, dia bisa memberikan hartanya sehingga dicintai oleh orang lain. Karena memang tabiat manusia mencintai siapa yang memberinya. Makanya kita mencintai Allah karena Allah yang Maha Pemberi. Tetapi ada orang miskin atau menengah ke bawah yang tidak dapat memberi, tapi dia memberi dengan akhlak yang baik, yang bisa lebih mendatangkan cinta orang lain dibandingkan dengan harta. Paham ya maksud saya? Jadi harta bisa mendatangkan cinta orang lain kepada kita. Tapi ada orang-orang yang tidak berharta, dengan akhlaknya dia juga dicintai oleh manusia bahkan lebih. Sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Al-Musnad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum." Kalian tidak bisa melapangkan manusia dengan harta kalian.
Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Akan tetapi kalian bisa mengambil hati mereka dengan wajah yang tersenyum saat bertemu dengan mereka dan akhlak yang baik. Ini menunjukkan bahwa salah satu dominan dari akhlak adalah wajah yang tersenyum saat bertemu dengan orang lain, dan tersenyumnya tulus, penuh dari dalam kalbu. Karena disebutkan di sini bastul wajhi wa husnul khuluq. Wajah yang tersenyum dengan penuh ketulusan dan akhlak yang baik. Padahal wajah yang tersenyum adalah bagian dari akhlak yang baik. Kenapa disebutkan secara tersendiri? Karena menunjukkan kepada kekhususan, komponen yang paling luar biasa dari akhlak yang baik. Saat bertemu dengan orang lain, siapapun dia, maka dia wajah tersenyum dengan penuh ketulusan. Kemudian kedudukan akhlak yang baik juga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akhlak yang baik amalan paling berat untuk memberatkan timbangan di hari kiamat. Kita ini harus yakin setelah meninggal ada fase akhirat, setelah fase kubur ada fase akhirat. Di fase akhirat ada namanya timbangan, dan yang ditimbang ada 3. Yang pertama, buku catatan amal kita. Yang kedua, perbuatan kita akan ditimbang. Yang ketiga, diri kita sendiri akan ditimbang. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli hadis, orang-orang yang baru pertama-tama masuk dalam agama Islam, bahkan disebut orang yang ke-6 masuk dalam agama Islam. Beliau ketika mengambil kurma, otomatis memanjat kurma, kemudian terlihat cekingnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Kemudian para sahabat menertawakannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Min ayyi syai'in tadhakun?" Mengapa kalian tertawa? Kemudian para sahabat mengatakan, "Min hiddati saqaihi ya Rasulullah." Saya tertawa karena melihat cekingnya betis Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lahuma athqalu fil mizan min Uhud." Sungguh dua betis tersebut lebih besar di timbangan daripada gunung Uhud. Saya pernah melihat penyebutan tentang gunung Uhud. Kira-kira berat gunung Uhud dari mulai 45 sampai 55 triliun kilogram. Kenapa Abdullah bin Mas'ud bisa seperti itu? Beliau beratnya di timbangan. Ini yang saya katakan tadi, bahwa yang ditimbang ada 3. Buku catatan amal, amal perbuatannya termasuk amalnya, ucapannya. Yang ketiga, orangnya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Darda radhiyallahu anhu, "Ma min syai' athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu apapun, ini umum. Syai' itu adalah, kalau bahasa usul fikihnya, a'ammul umum. Sesuatu yang paling umum itu syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan dibandingkan akhlak yang baik. Subhanallah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bahkan gara-gara akhlak yang baik, kadang-kadang ahli salat, ahli puasa bisa kalah dengan orang yang memiliki akhlak yang baik. Ini subhanallah.
ahli salat, ahli puasa. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaum was salat." Sesungguhnya orang yang berakhlak yang baik bisa sampai kepada derajat yang ahli salat, ahli puasa, gara-gara akhlak yang baik. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi dalam agama Islam tentang akhlak yang baik. Di antaranya juga Rasulullah SAW menyatakan akhlak yang baik adalah orang beriman yang paling sempurna keimanannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan, wa khairukum linisa'in." Ini perhatikan. Orang yang paling baik, paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Saya ingin menyinggung di sini. Tidakkah bapak-bapak, saudara-saudara memperhatikan tadi di dalam hadis-hadis tadi ada sebuah gaya menjadi hamba Allah, ada sebuah metode, dalam bahasanya manhaj, menjadi hamba Allah. Salah satu metodologi menjadi hamba Allah yang terbaik adalah jangan mau mengamalkan amalan yang hanya standarisasi saja, tetapi harus yang paling sempurna. Dan itu gaya hidup seorang muslim. Saya beri contoh, misalkan kita sholat tadi, maka bagaimana sholat yang paling besar pahalanya? Kita puasa sekarang, bagaimana puasa yang paling besar pahala puasanya? Kita membaca Al-Quran, bagaimana yang paling besar pahala baca Quran? Kita ingin surga bagaimana yang paling tinggi yang kita ingin capai? Selalu seperti itu, Pak. Nanti misalkan setelah Ramadan pas waktu hajian ingin berkurban, bagaimana kurban yang paling bagus? Selalu dalam kalbu kita harus ada metodologi dalam beribadah, bagaimana mendapatkan pahala yang paling. Itu gaya hidup para sahabat. Sehingga dengan itu mereka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innaha a'lal jannah." Jika kalian mohon kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Kenapa harus surga Firdaus? Karena dia yang paling tinggi, wa awsatuha, dan paling megah, surga yang paling. Jadikan itu pesan saya di kajian terakhir ini, di masjid ini. Jadikan itu dalam kehidupan kita sebagai gaya beribadah kita. Saya mau bersedekah. Sedekah yang paling besar pahalanya gimana ya? Saya mau puasa. Puasa yang paling besar pahalanya bagaimana? Saya mau beriman. Iman yang paling sempurna bagaimana? Lihat Rasulullah SAW. Akmalul mu'minina iman. Makanya para sahabat banyak bertanya kepada Rasulullah SAW. Ayyul amali afdalu ilallah. Amalan apa yang paling afdal di sisi Allah? Itu gaya hidup. Dengan itu mereka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Contohnya bagaimana? Ini terutama yang sudah berkeluarga dan juga bekal bagi yang mau berkeluarga. Contoh orang yang paling baik akhlaknya adalah lihat akhlaknya kepada istrinya. Khairukum linisa'i. Yang paling baik dari kalian akhlaknya, yang paling baik kelakuannya, ucapannya terhadap istrinya. Saya pesan nih untuk laki-laki, mumpung tidak ada ibu-ibu. Untuk laki-laki, ya, kalau sudah sampai rumah Anda suami, tanggalkan itu, Anda jenderal, PM, GM, deputi, apa, tanggalkan itu. Anda suami yang harus jadi kepala keluarga dan juga pengayom untuk keluarga. Ketika ada Aisyah radhiyallahu anha mengangkat suara kepada Rasulullah SAW. Aisyah, istri Rasulullah, mengangkat suara kepada pemimpin negara, kepada kiai paling
Anggap itu Rasulullah SAW orang paling alim ilmunya. Kemudian kepada seorang panglima tertinggi negara, ketika istrinya angkat suara, apakah bilang, jangan macam-macam saya kepala negara nih, saya jenderal bintang 5, saya GM, saya nggak ada. Pangkat semua kalau sudah masuk rumah ditanggalkan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha angkat suara, lewatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau langsung masuk dan beliau langsung marah kepada anaknya yang merupakan istri Rasulullah SAW. Atarfa'ina sawtaki ala Rasulullah SAW? Kamu ngangkat suara di hadapan Rasulullah SAW? Kemudian mau ditempeleng oleh Abu Bakar As-Siddiq, anaknya. Kemudian kata Rasulullah, dah, biarkan dia. Lihat akhlak yang mulia. Rasulullah SAW tidak mengatakan, jangan macam-macam ya. Saya pemimpin negara nih, panglima tertinggi. Saya orang alim, gak ada itu. Kalau sudah masuk rumah, Anda suami harus lebih sabar, harus lebih baik. Jangan sering-sering mengatakan, pahami saya Allah. Enggak. Kita yang dituntut untuk lebih memahami istri. Dan itu adalah wasiat Rasulullah SAW. Ashiruhunna bil Allah, wasiat Allah Subhanahu. Ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istrimu dengan baik. Rasulullah SAW juga berwasiat, istaus bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kalian wahai para suami agar berbuat baik kepada istri. Ya, harus lebih penyabar. Jangan sedikit-sedikit keluar kata cerai. Awas, mangap saya cerai. Mangap dicerai gimana ceritanya? Ini nggak boleh. Maka standar, salah satu standar orang itu baik akhlaknya, tanya istrinya. Dan itu yang nanti akan ditanyakan di hari kiamat. Seorang suami bertanya kepada istrinya, antum silakan baca surat Abasa yang Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, ibunya, bapaknya, istrinya dan anaknya. Tafsirannya salah satunya adalah seorang suami akan datang kepada istrinya. Ya zaujati, wahai istriku, ayyu ba'alin ana laki. Aku ini suami yang bagaimana menurut? Maka sang istri menjawab, anta min khairi ba'al. Engkau adalah suami terbaik. Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari, itulah akhlak yang paling mulia. Kita ingin mengukur diri kita berakhlak yang paling mulia atau tidak, salah satunya adalah bagaimana perasaan istri terhadap diri kita. Apakah kita orang yang bakhil, kikir, pelit, medit, koret, engken, ya? Ataukah kita orang yang dermawan, bahkan sampai sama istri. Dan saya pesan para ikhwan, sebagian orang dermawan banget dengan orang lain, tapi sama istri tidak dermawan. Kalau ingin memberikan sesuatu, hitung-hitungan. Istri kita adalah bestie. Saya katakan kemarin pagi di Masjid Imam Syafi'i, di dalam Al-Quran, istri itu bestie. Bestie yang paling terbaik bagi seorang lelaki, istri. Dan ini pesan bagi mungkin yang adik-adik kelas saya, ya, yang umurnya 40, 30, kemudian 20, apalagi yang belum menikah. Jangan sampai terlambat. Jadikan istrimu sebagai bestie. Kalau ingin curhat, ceritalah kepada istri, bukan kepada orang lain. Kalau ingin jalan, ngambil me time, maka jalanlah dengan istri. Jangan sampai terlambat. Nikmati. Karena ketika seorang suami menggandeng seorang istri, itu yang belum menikah, ya Allah, kapan saya gandeng orang? Itu nikmat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita ingin belajar akhlak. Satu lagi, kedudukan akhlak yang baik adalah, yaitu
seseorang akan dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan sebuah rumah di dalam surga yang paling tinggi. Coba perhatikan hadis berikut, hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Ini penting terutama kita di zaman media sosial. Aku menjamin seseorang akan mendapatkan sebuah rumah di dalam surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Ini sering sekali perdebatan, apalagi sampai debat kusir, enggak selesai-selesai. Ternyata yang dihadapi di media sosial anak kecil. Kita enggak tahu. Wa in kana wa baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazih. Ini aku menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan dusta meskipun dalam keadaan bercanda. Enggak boleh. Makanya dalam agama Islam prank enggak boleh. Enggak boleh ngeprank orang itu. Ya. Memberikan rasa takut, berpura-pura dalam agama Islam. Dusta itu enggak boleh meskipun dalam keadaan bercanda. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Dan aku jamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa yang akhlaknya baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin menggapai apa itu akhlak yang paling mulia. Yang pertama, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini salah satu akhlak yang mulia dan saya pesan Pak, wallahi demi Allah, ini jalan kesuksesan. Jalan kesuksesan. Berbakti kepada kedua orang tua. Pokoknya kalau sudah urusan bakti kepada orang tua, kata orang Arab, alal ain war ras. Itu biasanya orang Arab ngomong begitu. Urusan bakti adalah benar-benar taruhannya mata saya dan kepala saya. Tidak ada urusan. Apapun kita akan korbankan demi berbakti kepada orang tua. Bakti orang tua itu adalah khattun ahmar. Itu adalah garis merah yang tidak boleh dilalui. Jangan sampai durhaka, menunjuk, menajamkan pandangan, mengangkat suara, walaupun kita benar. Walaupun kita benar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika ada seorang yang ingin berjihad bersama beliau. Kemudian beliau berkata, "Ahayyun walida?" Apakah kedua orang tuamu hidup? Pemuda ini menjawab, "Na'am ya Rasul." Iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fafihima fajahid." Yang artinya, maka berbaktilah maka berjihadlah dalam mengurus kedua orang tua. Di sini Rasulullah SAW memakai kata jihad. Para ikhwah, jihad mengangkat senjata, seseorang mempertaruhkan nyawa, harta, itu adalah yang paling tinggi. Ternyata berjihad melawan orang tua lebih tinggi daripada berjihad mengangkat senjata. Kenapa? Karena berjihad melawan musuh kita, berniat yang ikhlas, angkat senjata, mati di medan pertempuran, selesai. Allah semoga menerima amal ibadah seseorang, kemudian dia mendapatkan mati syahid. Tapi kalau berbakti orang tua, bukan hanya mengangkat senjata, tetapi juga mempertebal perasaan. Seorang anak bawa tas dari Arab Saudi, dia kerja mungkin di Arab Saudi, antum juga bekerja di sini. Waktu lebaran ingin memberi hadiah, bawa tas.
Tas yang paling baik antum belikan untuk ibu, sampai dikasih ke depannya, Bu, ini ada tas, mudah-mudahan berkenan menerima. Ibu mengatakan, "Nak, warnanya saya nggak suka." Seorang anak nggak boleh protes. Siap, nanti akan kita ganti. Kita pilih mana yang ibu suka. Korban perasaan. Ini berjihad yang lebih besar dibandingkan berjihad mengangkat senjata. Makanya Rasulullah SAW memakai kata-kata fafihi ma fajahid. Di dalam mengurus kedua orang tua berjihadlah. Karena bukan hanya pengorbanan nyawa, harta, pengorbanan perasaan. Apalagi kalau sudah kita punya istri, punya anak. Yang lebih didahulukan adalah orang tua. Sedangkan istri kita kadang-kadang kesal, marah. Itu kepiawaian seorang suami yang pada saat bersamaan dia adalah anak, maka dia harus benar-benar bisa berbakti kepada ibu bapaknya dan juga bisa menenangkan perasaan istrinya. Kadang kita dimarahin, kadang orang tua mengangkat suara terhadap kita. Jangan sampai kita mencela. Apalagi mohon maaf, yang orang tuanya divorce. Jangan sampai mencela, membenci. Wallahi para ikhwah, apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tua kita. Ada seorang pemuda yang mengangkat ibunya di pundaknya. Dia berhaji sambil menggendong ibunya. Dari mulai Mekah ke Mina, Mina ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina lagi, kemudian ke Mekah lagi. Kemudian dia tanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Hal jazaituha?" Apakah aku bisa membalas jasa orang tua? Maka Abdullah bin Umar, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, walau bitalqah wahidah." Enggak bisa kamu balas jasanya, walau hanya dengan satu hentakan nafas saat dia melahirkanmu. Saya pernah menemani istri 2 kali melahirkan. Bagaimana seorang perempuan dia dengan menarik nafas, kemudian harus mengeluarkan. Itu benar-benar di antara hidup dan mati. Satu tarikan nafas itu kita tidak bisa balas untuk ibu kita. Sebagian orang kadang-kadang kalau sudah tinggi, kemudian banyak pemberiannya orang tua, seakan-akan dia orang paling berjasa untuk orang tuanya. Enggak ya. Kita ini, ya, ada pepatah Arab mengatakan, badiul ma'ruf la yukafa. Orang yang memulai kebaikan tidak akan pernah bisa dibalas jasanya. Itulah orang tua kita. Orang tua kita itu memulai kebaikan tanpa kita memulai kebaikan kepada mereka. Kita ini kan kadang-kadang, saya mau ngasih si fulan. Kenapa? Karena pernah dikasih oleh si fulan. Saya mau berbuat baik kepada si fulan. Kenapa? Karena fulan pernah berbuat baik kepada saya. Itu kan saling menguntungkan. Ini enggak, orang tua tidak. Orang tua tidak pernah merasakan kebaikan kepada kita. Tetapi mengandung kita, melahirkan kita setengah mati, menyusui kita, kemudian mengurus kita sampai kita mau besar. Kita, orang tua ingin kita dewasa. Tapi kalau kita ngurus orang tua, apa yang kita tunggu? Kematian mereka. Jujur aja Pak, kapan dia meninggal? Ya, beda pengurusan kita dengan pengurusan mereka terhadap kita. Itu tidak bisa dibalas, tidak bisa dibalas. Maka hati-hati benar-benar, jangan sampai durhaka kepada orang tua. Yang pernah durhaka, ngangkat suara, nunjuk-nunjuk, kemudian menajamkan pandangan, minta halal sekarang. Mumpung ini bulan berkah. Karena salah satu keberkahan hidup adalah bakti orang tua. Tidak, saya katakan, tidak pernah ada pahala dari Allah yang ingin Allah segerakan di dunia selain bakti orang tua. Dan itu termasuk daripada akhlak yang baik. Allah berfirman, "Anishkurli wa liwalidayka." Kalau ingin bersyukur kepadaku, bersyukur juga kepada kedua orang tua. Allah berfirman, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsan." Setelah bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, amalan paling tinggi dalam Islam, maka bakti kepada orang tua.
Ini Bapak Ibu Saudara, itu salah satu akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita bisa pelajari. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah anak yatim yang sempurna keyatimannya. Beliau, bapaknya meninggal ketika beliau masih janin. Ibunya meninggal ketika beliau belum baligh. Maka beliau benar-benar merasakan bagaimana semestinya seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Maka ini hati-hati. Jangan sampai seseorang durhaka kepada kedua orang tua. Berakhlak yang buruk. Saya katakan tadi, ya, tahan perasaan. Harus berjuang perasaan. Pernah saya punya kawan supir taksi bandara gitu ya. Beliau bercerita, Ustadz, saya ini punya ibu dan hidup supir taksi ini kan di jalan, Ustadz. Saya sering makan siang bersama ibu. Kemudian saya ceritakan kehidupan di jalanan. Seperti, tadi ada tabrakan, kepalanya pecah, mobilnya belah dua. Nah, saya bilang, ya jangan ceritakan yang sedih-sedih kepada ibu. Jaga perasaan. Salah satu seni berbakti kepada orang tua adalah menjaga perasaan orang. Jangan pernah ceritakan yang sedih-sedih kepada kedua orang tua. Seperti antum kerja di tambang, mungkin agak berat, haus dan seterusnya. Maka jangan pernah ceritakan. Biarkan mereka merasakan hasilnya tanpa mereka harus tahu kita cari bagaimana. Dan subhanallah, saya punya teman sampai sekarang masih hidup beliau dan ibunya sudah meninggal. Beliau usahanya adalah membuat cover-cover ataupun box-box untuk sarung. Ada sarung ini, sarung ini. Nah, yang membuat covernya itu ataupun boxnya itu untuk bungkusnya itu teman saya. Itu usahanya itu. Ibunya pernah mengatakan, Fulan, saya ingin ada kitchen set di rumah. Sang anak ini selalu mengatakan, siap Bu. Tanpa harus berpikir panjang, siap Bu. Kenapa? Karena dia yakin bahwa ketika dia bakti, Allah pasti akan memberikan. Dan subhanallah, dia bikin. Hanya dia bikin itu niatannya hanya untuk bisa memberikan kitchen set untuk sang ibu. Maka dia ajukan. Kemudian awalnya ditolak. Karena harganya mahal. Karena ingin mendapatkan hasil agar bisa beli itu. Tidak ada sekalipun untuk dia. Akhirnya setelah 2 hari dipanggil lagi oleh perusahaan sarungnya. Oh iya, deal, kita beli. Produkmu kita beli. Antum tahu harganya berapa? Persis dengan yang diinginkan oleh sang ibu. Bahkan Ustaz kata beliau, saya pernah nantang dalam tanda kutip Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebenarnya harus menjaga hati Ustaz. Saya pernah nantang, ya Allah, saya ingin bakti. Saya perlu duit ini. Allah kasih. Bakti orang tua sumber keberkahan hidup. Jangan pernah main-main. Ketika antum, ada yang salaman dengan saya sambil nunduk luar biasa. Orang tuamu lebih utama untuk ditunduki. Untuk dicium tangannya, dicium keningnya. Untuk kita berjalan di belakangnya. Untuk kita tuntun dia. Untuk kita tidak makan sebelum beliau makan. Untuk kita menunggu beliau keluar rumah duluan sebelum kita keluar. Dan seterusnya. Dan pengalaman Pak, saya anak perantau Pak. Dari mulai SD saya merantau. Sampai SMP, SMA, kuliah, bahkan kerja saya merantau. Di akhir anak ketika sudah umur 5 tahun, saya tanya kepada ibu, Bu, ini kalau seandainya saya lanjutkan di Arab Saudi, maka Abdullah anak saya yang pertama akan sekolah di sini dan kami akan lama lagi di sini. Apakah saya tetap di sini atau pulang? Kata ibu saya, pulang, saya sudah tua. Nah, pada saat itu saya katakan, sami'na wa ata'na.
Sila, iya, kami taat patuh. Ulang. Dengan syarat, ibu harus tinggal di rumah saya. Itu hari-hari paling indah para ikhwan. Tinggal bersama ibu yang kita belum tahu apa makanan kesukaan ibu, apa kapan ibu tidak sedang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bertakdir hanya 1,5 tahun saya bersama beliau. Maka yang cerita seperti ini saya ingin ingatkan, jangan pernah terlambat, karena kematian tidak berbau. Jangan pernah terlambat. Jangan pernah terlambat menemani ibu, terutama di masa tuanya. Beda para ikhwah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, fihi ma fajahid, berjihadlah mengurus kedua orang tua. Beda orang yang ngurus orang tua, hidup bersama, tahu makan kesukaannya apa, makan yang dia tidak suka apa, dengan hanya modal transferan. Beda. Kemudian telepon sekedar basa-basi, beda. Bu, sudah saya transfer ya. Kemudian ngomong sana sini, selesai mungkin 5 menit selesai. Jangan sampai terlambat. Karena ini pengalaman saya pribadi. Karena antum juga banyak merantau. Saya pernah punya dapati kawan kerja sebagai perawat di Kota Damai. Setiap hari Ahad dia nelfon. Nah, ini pelajaran bagi kita ya. Setiap hari Ahad dia nelfon. Kemudian suatu Ahad dia tidak nelfon. Besok Ahadnya dia nelfon lagi, ibunya nggak mau ngomong. Ibunya nggak mau ngomong di telepon. Ngangkat tapi nggak mau ngomong. Kemudian sang anak merayu. Ada apa bu? Mohon maaf kalau ada sesuatu. Kemudian sang ibu mengatakan, hari Ahad yang lalu saya tunggu kamu menelpon saya, tapi engkau tidak nelpon nak. Menjaga perasaan orang tua itu bakti yang paling istimewa. Rasulullah SAW, ada orang yang ingin berhijrah bersama beliau. Kemudian dalam keadaan meninggalkan orang tuanya yang sedang menangis karena anaknya ingin berhijrah bersama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, irji ilaihima, adhikhuma kama abkaitah. Pulang engkau kepada kedua orang tuamu. Buat mereka gembira sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Akhlak paling istimewa dari seseorang setelah bagi laki-laki sebelum istrinya adalah berakhlak yang mulia kepada kedua orang tuanya. Bapak-bapak yang di atas saya yang punya anak perempuan, yang ingin mencari jodoh ataupun menantu untuk anak perempuannya, perhatikan bagaimana baktinya kepada kedua orang tua. Niscaya dia akan menjaga anak kita sebagaimana dia menjaga orang tua. Jangan pernah terlambat. Ini pesan. Karena umur tidak berbau. 1,5 tahun, hari-hari paling indah saya selama hidup. Dan berharap kepada Allah lebih lagi. Akan tetapi Allah bertakdir 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Anak-anak muda yang umur 20-an, 30-an, bolehlah. Kita kadang-kadang ingin kehidupan anak muda, tapi jangan lupa orang tua. Karena kalau sudah orang tua itu, Rasulullah SAW bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu paling megah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila satu orang tua, sekarang mama saya sudah meninggal, satu orang tua meninggal berarti pintu yang bisa menghantarkan kita kepada surga sudah tertutup satunya. Ini tinggal satu lagi. Enggak ada cara kecuali
mengorbankan seluruh yang kita punya. Jangan pernah bercerita tentang kekuranganmu di hadapan orang tua. Biarkan beliau menikmati apa yang engkau bisa engkau berikan kepada orang tua. Ini pada ikhwan. Itu yang karena waktu ya saya tidak bisa menambahkan. Ada lagi silaturahim dan yang lain-lain dan akhlak yang mulia, akan tetapi insyaallah pesan ini bermanfaat. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang berbakti pada orang tua. Jangan pernah kita durhaka kepada kedua orang tua, terutama urusan mengurus orang tua, terutama saat mereka sudah lebih tua. Karena mengurus mereka lebih tua, lebih harus bersabar. Gak boleh kita katakan, ada seorang anak, ketika saya berkunjung ke rumahnya, Pak, ini ada apa, kasur seperti di rumah sakit? Ini Ustaz, gara-gara Bapak. Bapak itu sudah saya larang Ustaz, untuk naik-naik ke atas tangga. Nanti kalau jatuh, patah kaki kayak saya juga yang ngurus. Tapi Ustaz, bandel beliaunya, benar jatuh patah kaki. Saya diam ya akhi. Tidak boleh berkata apa-apa. Bersabar dengan kedua orang tuamu. Kita ini tidak pernah ada tanpa orang tua. Hanya saya sering mengatakan, sebejat apapun orang tua kita. Bahkan orang tua kita, ada seorang pemuda mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Bapak saya mengambil harta saya. Apa kata Rasulullah? Anta wa maluka biyadik. Kamu dan hartamu milik kedua orang tuamu. Meskipun nanti ada pembicaraan fikihnya, tetapi itu konsep dasarnya. Dan saya pesan, tidak ada amalan paling berkah kecuali bakti orang tua setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu akhlak yang paling mulia. Dan ini mujarab. Ini sudah terbukti oleh orang-orang soleh sebelum kita. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan semoga kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Satu lagi. Birrul walidain dainun wa salaf. Bakti orang tua itu adalah hutang yang akan dilunasi. Ketika sang anak bakti pada orang tua, maka anaknya juga akan berbakti kepada dirinya. Saya pernah dengar ceramah di Arab Saudi waktu saya masih kerja di sana. Ada seorang bapak mengurus seorang anak mengurus bapaknya, dan bapaknya diletakkan di loteng yang paling tinggi, tidak bisa keluar, tidak bisa. Maka sang anak mengatakan kepada sang bapak, nanti kalau bapak tua saya akan perlakukan bapak seperti itu. Birrul walidain dainun wa salaf. Bakti orang tua itu hutang yang akan dilunasi. Bagaimana sikap kita kepada bapak kita, anak-anak kita akan copy paste terhadap kita. Dia akan sangat melihat apakah kita mengenalkan kepada anak-anak kita istilah kakek, nenek, bakti orang tua, hidup bersamanya, menjaga perasaannya, ataukah kita mencontohkan kepada anak kita tidak ada istilah kakek nenek karena nggak pernah ke rumahnya, tidak ada bawa sesuatu untuk makanan yang paling disukai oleh kakek dan nenek. Itu akan dicontoh dan dilakukan oleh anak-anak kita. Birrul walidain dainun wa salaf. Hutang yang akan dilunasi. Semoga yang disampaikan bermanfaat, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kajian terakhir di KPCS di sini di Masjid Al-Barakah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di dalam kajian-kajian ilmiah. Kalau seandainya bertemu di luar sana, entah di mana, di bandara ataupun di jalan, mohon ditegur sapa dan diingatkan. Karena saya tidak hafal dengan bapak-bapak sekalian. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar dan semoga kita berakhlak yang mulia, terutama berbakti pada kedua orang tua
dan berbuat baik kepada istri dan anak-anak kita. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Cukup?